Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talks Maintenance edisi ke-34 ini akan membahas salah satu dari 5 pilar Body of Knowledge Maintenance Reliability Professional, yaitu pilar pertama Business and Management. Pembahasan 5 pilar Body of Knowledge ini tidak dimaksudkan untuk pelajari atau mendapatkan Certified Maintenance Reliability Professional, namun lebih didasarkan pada pengenalan terhadap pengetahuan dan praktis sebagai seorang maintenance and reliability professional. Dengan mempelajari body of knowledge ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan memperluas pengetahuan maintenance and reliability management. Maintenance and reliability body of knowledge akan terdiri dari 5 pilar. Pilar pertama adalah business and management. Pilar kedua adalah manufacturing process reliability. Pilar ketiga adalah equipment reliability. Pilar keempat organization and leadership. Dan pilar kelima management. Kelima pilar ini dibuat oleh Society for Maintenance and Reliability Professional yang disingkat dengan SMRP, yang berfungsi sebagai roadmap yang memandu praktisi maintenance and reliability dalam mengembangkan kompetensi inti dan keterampilan yang diperlukan untuk praktek maintenance and reliability yang efektif. Mari kita bahas pilar demi pilar dari SMRP Body of Knowledge. Pilar pertama adalah Business and Management. Business and Management berfokus pada kemampuan yang diperlukan untuk menyelaraskan tujuan bisnis organisasi dengan tujuan atau objektif maintenance reliability yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan dan berkontribusi terhadap hasil bisnis dari organisasi secara keseluruhan. 6 elemen dari business and management ini adalah: pertama, create strategic direction and plan of maintenance reliability operation, yaitu provide vision and direction, provide clear and measurable goals. Yang kedua adalah administer strategic plan, yaitu develop support, obtain approval and resources, dan implement plans. Elemen ketiga adalah measure performance, yaitu select key performance indicator atau KPI, tracking and reporting. Elemen keempat adalah manage organizational plan, yaitu mendevelop a change management process and communicate benefit. Elemen kelima, communicate with stakeholder, provide management report, inform staff and coordinate with operation. Dan elemen yang terakhir adalah elemen keenam, manage environmental health safety risk, yaitu support community as a goal, support security goal, conform to applicable regulation, dan provide it as training. Mari kita membahas pilar demi pilar dari maintenance reliability body of knowledge. Yang pertama adalah create strategic direction and plan for maintenance and reliability operation. Maintenance and reliability leader membuat visi dan misi serta strategic plan untuk memandu penerapan sistem dan proses maintenance reliability yang tepat. Strategic plan memberikan tujuan yang jelas, goals yang jelas yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Goals tersebut selain jelas, terukur, dan ditetapkan secara top-down. Maintenance and reliability leader memanfaatkan pengetahuan mereka tentang benchmark industri untuk membantu menetapkan goals, menyediakan sistem pengukuran, dan menentukan gaps dalam proses maintenance and reliability. Operation, maintenance, dan disiplin ilmu terkait lainnya untuk menyepakati goal tersebut, termasuk ukuran
kinerjanya, review rutin dan diskusi progres akan memberikan komitmen tim dan memungkinkan dilakukan periodic adjustment terhadap publik bila mana diperlukan. Berbicara mengenai pilar 1, mengenai business and management, untuk jelasnya kita akan kaitkan dengan asset reliability process seperti yang dibuat oleh Ivara Corporation, seperti gambar kita di depan kita ini, di mana dalam asset reliability process akan terdiri dari 3 blok proses. Ya, blok pertama adalah business and management function, blok kedua reliability engineering, dan blok ketiga adalah maintenance function atau core maintenance function. Dari ketiga blok ini dikaitkan dengan pilar-pilar pada body of knowledge maintenance and reliability, maka akan terlihat bahwa business and management function pada blok pertama itu adalah untuk menjawab pilar pertama dari business and management maintenance and reliability body of knowledge. Pilar kedua, reliability engineering, yaitu dikaitkan dengan pilar kedua dari manufacturing reliability, dan pilar ketiga equipment reliability. Sementara pada blok ketiga, core maintenance function, adalah terkait dengan pilar kelima, yaitu work management. Mari kita bahas lebih detail mengenai pilar pertama, business and management, yaitu dengan membahas mengenai blok pertama dari asset reliability process, yaitu business and management function. Dari blok proses tersebut terlihat bahwa elemen pertama dari business management function yaitu align reliability strategy with business goals, di mana pada elemen pertama dari pilar pertama adalah provide visi and direction, visi, misi, and direction, provide clear and measurable goals. Jadi pada poin pertama ini kita akan membahas mengenai visi dan misi. Selanjutnya setelah visi dan misi ada termasuk strategi dan sebagainya, kita akan mengidentifikasi aset-aset mana yang langsung berkontribusi kepada goals atau tujuan. Berikutnya, kita akan prioritize aset yang sudah kita identifikasi tersebut dengan dikaitkan dengan risiko-risiko yang ada, dan makin tinggi risikonya maka kita anggap makin kritikal, dan selanjutnya kita akan tentukan performance requirement-nya seperti yang dijelaskan pada maintenance reliability body of knowledge. Yang pertama adalah kita lakukan measure performance. Create strategic direction for plan MR operation. Kita perhatikan bagaimana hierarki dari visi, misi, strategi, dan goals adalah seperti pada segitiga framework untuk sukses. Ini yang kami ambil dari Maintenance and Reliability Best Practice karangan James Gulati. Pertama adalah visi, yaitu kemana tujuan organisasi. Yang kedua adalah misi, apa yang ingin atau dicapai. 3, strategi adalah bagaimana kita menuju ke arah itu atau mencapai itu. Dan terakhir goals and action plan, yaitu kapan kita akan sampai di sana. Visi atau misi, visi dan misi. Visi adalah impian yang dapat dicapai, achievable dream, ya, mengenai apa yang ingin dilakukan oleh sebuah organisasi dan kemana organisasi tersebut ingin ditujukan atau menuju. Itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, dikejar untuk mencapainya. Pernyataan visi adalah pernyataan singkat, ringkas, dan inspiratif
apa yang organisasi ingin menjadi atau capai pada suatu saat di masa depan. Visi harus menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kita lakukan? Apa tujuan dari organisasi? Yang kedua adalah bagaimana kita melakukannya, apa yang unik dari organisasi ini, siapa kita melakukannya. Jadi ada stakeholder-nya, siapa customer dan stakeholder kita, apa nilai dan keyakinan kita, value dan belief. Sementara misi adalah tujuan dan ruang lingkup operasi dari organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus dicapai, sedangkan visi adalah sesuatu yang harus dikejar. Perbedaan antara misi dan misi. Pernyataan misi akan terdiri dari misi adalah visi organisasi yang diterjemahkan ke dalam bentuk tertulis. Kaitan antara misi dan visi. Ini adalah sebagai leader view untuk arah dan tujuan organisasi. Mission statement harus berupa pernyataan goals dan prioritas singkat dan ringkas. Goal adalah objektif, tujuan spesifik, dengan periode waktu tertentu dan fakta-fakta. Misi dengan tujuan utama atau primary goal-nya adalah untuk meningkatkan nilai stakeholder, karyawan, dan pelanggan atau klien. Selanjutnya kita bahas mengenai goals dan strategi. Goals adalah numerical target value atau kinerja yang diamati yang menunjukkan arah strategi dari organisasi. Outcome dari berupa perencanaan strategi atau strategic planning setelah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, melakukan penetapan tujuan organisasi berdasarkan pernyataan visi dan misi. Goals adalah tujuan jangka panjang atau long range goals. Untuk jangka waktu tertentu, sasaran harus spesifik dan realistis. Jangka panjang ditetapkan melalui perencanaan strategis, diterjemahkan ke dalam kegiatan yang akan memastikan tercapainya tujuan melalui perencanaan operasional atau operational planning. Goal dari Manchester LBT salah satunya adalah mencakup pencapaian kepatuhan PM besar 90% atau pengurangan waktu lembur hingga kurang dari 5% dalam waktu tertentu. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi. Strategi adalah action plan yang menetapkan arah penggunaan sumber daya yang terkoordinasi melalui program-program, proyek, kebijakan, prosedur, serta desain organisasi, dan penetapan standar kinerja performance standar. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang memfokuskan usahanya secara strategis. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, tim bisnis perlu mengikut sertakan strategi organisasi secara keseluruhan. Menambah nilai bagi pelanggan dalam jangka panjang secara konsisten memenuhi kebutuhan mereka lebih baik daripada pesaingnya. Cara organisasi mengorientasikan dirinya terhadap pasar di mana ia beroperasi dan terhadap perusahaan lain di pasar tempat ia bersaing. Ini adalah rencana berdasarkan misi yang dirumuskan organisasi untuk mendapatkan keunggulan berkelanjutan atau sustainable advantage dalam persaingan. Selanjutnya untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan visi, misi, dan goals dari perusahaan, maka kita akan menentukan pengukuran terhadap kinerja atau measure performance. Measure performance akan dimulai dengan matriks, di mana matriks adalah ukuran standar untuk menilai kinerja di bidang tertentu. Matriks digunakan untuk mendorong perbaikan dan membantu bisnis memfokuskan orang dan sumber daya lainnya pada hal-hal yang penting. Pengukuran akan dilakukan terhadap Key Performance Indicator. Artinya, Key Performance Indicator adalah beberapa hal yang penting untuk mengevaluasi kinerja proses. Key Performance Indicator atau disebut KPI nantinya adalah matriks yang dipilih untuk menunjukkan kinerja terhadap tujuan dan memantau elemen penting dari program optimalisasi asetnya. KPI adalah alat manajemen
penting dan membantu kita melakukan tindakan perbaikan atau improvement action. KPI maintenance dan operation hanya diintegrasikan agar efektif dan seimbang. Selanjutnya, KPI akan terdiri dari leading indicator dan lagging indicator. Leading indicator adalah pengukuran yang memprediksi hasil suatu proses, berwawasan ke depan dan membantu mengelola kinerja suatu aset. Sementara lagging indicator adalah hasil yang terjadi setelah kejadian. Artinya, setelah ada leading indicator, maka berujung di lagging indicator. Kan seperti gambar di depan kita. Ini ada lagging indicator di mana work, modification, planning, scheduling ini adalah merupakan elemen dari maintenance. Function diukur, maka hasilnya dalam bentuk lagging indicator. Society Maintenance and Reliability Professional telah mendefinisikan key performance metric adalah dengan basic element. Pertama adalah title, the name of the metric. Kedua adalah definition. Yang ketiga objektif dari key performance metric. Keempat formulanya. Kelima adalah component definition. Keenam adalah qualification dan ketujuh adalah sample population. Jadi masing-masing matrix akan ditentukan, didefinisikan dengan formula seperti ini. Sebagai contoh, perhatikan gambar di depan kita ini, yaitu key performance metric yang didefinisikan oleh SMRP, yaitu definition, objektif, formula, component definition, selanjutnya qualification dan sample calculation. Metrik yang berkaitan dengan pilar 1 business management, pertama adalah rasio dari RAV, replacement asset value terhadap craft with headcount. Yang kedua adalah maintenance unit cost dengan formula maintenance unit cost sama dengan maintenance cost dibagi standar unit produk. Yang ketiga adalah stock maintenance, repair and material, MRO value inventory, sebagai persen dari RAV, replacement asset value. Dan keempat adalah total maintenance cost sebagai persen dari replacement asset value. Jadi total maintenance cost dibandingkan dengan replacement asset value. Setelah kita bahas mengenai matrix dan kaitan dengan key performance indicator, selanjutnya kita akan bahas mengenai managing performance atau bagaimana kita memanage suatu performance, yaitu dengan benchmark dan benchmarking. Benchmark adalah suatu pengukuran atau acuan standar yang menjadi dasar perbandingan. Tingkat kinerja ini diakui sebagai standar keunggulan untuk proses bisnis tertentu. Benchmark mengacu pada ukuran kinerja praktik terbaik, sedangkan benchmarking mengacu pada pencarian aktual atas praktik terbaik yang penekanannya kemudian diberikan kepada bagaimana kita dapat menerapkan proses tersebut untuk mencapai hasil yang unggul. Benchmark adalah suatu standar atau seperangkat standar yang digunakan sebagai titik acuan untuk mengevaluasi kinerja atau tingkat kualitas. Benchmark dapat diambil dari pengalaman organisasi sendiri, pengalaman pihak lain, atau industri lain. Sementara benchmarking adalah sebagai proses mengidentifikasi, mempelajari, dan mengadaptasi praktik dan proses dari organisasi untuk membantu organisasi meningkatkan kinerjanya. Jenis-jenis benchmarking yaitu pertama dari internal, biasanya melibatkan berbagai proses atau departemen dalam suatu pabrik atau organisasi. External benchmarking dilakukan di luar organisasi dan membandingkan proses bisnis serupa atau terbaik di industri manapun. Di antaranya dengan industri yang sama,
atau external benchmarking dilakukan di luar organisasi dan membandingkan proses bisnis serupa atau terbaik di industri yang manapun yang similar. Best practice yang disiapkan adalah berfokus pada menentukan yang terbaik atau leader dalam proses tertentu. Perbandingan benchmark dan benchmarking, benchmark adalah titik poinnya, sementara benchmarking adalah acuan apakah performance kita sudah lebih baik dibanding dengan uh, organisasi lain yang serupa. Matriksnya untuk mengukur sukses tidaknya suatu proses, tentunya kita akan bahas mengenai balance scorecard yang mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan yang dikaitkan dengan finansial. Balance scorecard akan terdiri dari 4 perspektif yang dimulai dari visi dan strategi, akan memberi warna kepada finansial, internal business, learning growth, dan customer. Balance scorecard 4 perspektif tersebut adalah learning and growth perspektif, adalah untuk mencapai visi, bagaimana kita mempertahankan kemampuan, ability kami untuk berubah dan berkembang. Jadi kemampuan orangnya, karyawannya. Yang kedua adalah bisnis proses perspektif, yaitu internal business, yaitu untuk pemegang saham dan pelanggan, proses bisnis apa yang harus kita kuasai. Dan ketiga adalah customer perspektif, yaitu untuk mencapai visi bagaimana kita tampil di mata pelanggan. To achieve our vision, how we appear to our customer. Dan yang keempat adalah finansial, untuk sukses secara finansial, bagaimana kita harus tampil di mata pemegang saham. Jadi dengan balance scorecard ini kita mengukur perspektif finansial, internal business atau bisnis proses, learning and growth, dan customer. Selanjutnya kita akan bahas mengenai change management atau manajemen perubahan. Manajemen perubahan yaitu manajemen pendekatan formal untuk mengelola perubahan di tempat kerja, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa perubahan dinilai, dikelola, dikendalikan secara efektif, dikomunikasikan, dan diimplementasikan dengan sukses. Umumnya bahasa di pabrik kita buat modifikasi. Bila ada terjadi suatu yang tidak baik atau unreliability, maka kita akan lakukan optimasi reliability dengan change management. Tujuan adalah memastikan manfaat maksimum yang dicapai dengan adanya perubahan yang diusulkan dan tidak mempunyai dampak buruk terhadap si dan kesehatan, lingkungan, dan peralatan pabrik, dan termasuk dengan persyaratan legislasi dari pemerintah. Change Management Plan, rencana manajemen perubahan akan melibatkan fitur-fitur seperti penjelasan perubahan dan alasan perubahan, keterlibatan pemangku kepentingan, rencana operasional misalnya untuk waktu yang diperlukan, detail dan prosedur perubahan, area yang terkena dampak secara rinci, rencana pelaksanaan di mana, kapan, kit modifikasi, alat, bahan, dan komponen, perubahan dokumentasi, pelatihan, konversi, dan proses prosedur saat ini, pertimbangan waste, dan pembaruan konfigurasi. Jadi dengan adanya perubahan ini, kita memastikan bahwa modifikasi-modifikasi yang kita lakukan itu tidak berdampak buruk terhadap SHE. Namun membuat satu optimasi terhadap keandalan peralatan kita. Terakhir kita akan bahas mengenai manage environmental, health, safety, risk. Jadi kita bagaimana manage SHE dan risiko. Maintenance and reliability leader harus mendorong praktek kerja yang mencapai keunggulan dalam EHS atau environment, health, and safety, termasuk dalamnya risk. Mempromosikan pengelolaan lingkungan hidup, mematuhi aturan dan peraturan di bidang kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan kerja, dan melindungi sumber daya. EHS tidak dapat dikompromikan
untuk memenuhi tujuan produksi, melatih dan mendorong praktek EHS, dan menjadikan praktek EHS sebagai norma baru. Demikian telah kita bahas secara agak detail mengenai Maintenance Reliability Body of Knowledge, pilar pertama, Business and Management. Selanjutnya kita akan bahas pilar kedua, yaitu Manufacturing Process Reliability pada kesempatan berikutnya, yaitu pada edisi ke-34 Dance Minute Talks Maintenance. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.